Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada suatu ketika di saat para sahabat Nabi sedang menunggu sholat berjamaah di Masjid Nabawi, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yatla alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Wahai para sahabatku, perhatikan, akan muncul di hadapan kalian seseorang yang mana dia adalah penduduk surga. Dikatakan demikian, maka mata para sahabat pun terfokus kepada pintu masjid menunggu siapa gerangan yang disebut oleh Nabi sebagai penduduk surga. Tidak lama setelah itu muncullah seseorang yang ternyata tidak banyak dikenal oleh para sahabat. Bukan dari kalangan orang terpandang, bukan dari kalangan orang yang memiliki jabatan. Dia hanyalah seorang muslim, seorang sahabat dari kalangan Ansor. Hanya orang biasa saja yang muka dan jenggotnya basah karena wudhu. Maka orang ini pun masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama sahabat yang lain. Di hari yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kembali sabdanya, "Yatla alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Wahai para sahabatku, akan muncul di hadapan kalian seseorang yang mana dia adalah penduduk surga. Maka muncullah seseorang yang mana dia yang muncul di hari pertama, ia pula yang muncul di hari kedua. Bahkan di hari ketiga pun Rasulullah mengulangi sabda yang sama dan orang yang muncul pun masih orang yang sama. Karena sudah dikatakan 3 kali bahwa orang ini merupakan penduduk surga, maka seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As kemudian mendatangi tuan ahli surga ini. Ia pun berkata, "Wahai tuan, saya sedang memiliki masalah dengan keluarga saya. Saya sedang memiliki masalah dengan bapak saya. Bolehkah saya menginap di rumah tuan barang 3 hari sampai masalah saya dengan bapak saya selesai?" Maka tuan ahli surga pun mempersilahkan Abdullah bin Amr bin As untuk menginap di rumahnya. Abdullah bin Amr bin As ini sebenarnya menginap di rumah tuan ahli surga bukan karena sedang ada masalah dengan orang tuanya, akan tetapi karena penasaran tentang keistimewaan apa yang dimiliki oleh tuan ahli surga ini. Sehingga Rasulullah menyebutnya 3 kali bahwa ia adalah penghuni surga. Apakah ada amalan tertentu sehingga bisa ia amalkan? Ataukah ada bacaan-bacaan tertentu sehingga bisa ia ikuti? Akan tetapi selama 3 hari
Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah tuan ahli surga, ia tidak mendapati satu hal pun yang spesial, kecuali hanya kebiasaan muslim pada umumnya, kecuali hanya kebiasaan sahabat-sahabat yang lainnya. Malam datang ia tidur, subuh ia bangun untuk melaksanakan sholat subuh, siang pun ia bekerja sebagaimana orang pada umumnya. Tidak ada qiyamul lail yang spesial, tidak ada puasa yang spesial, tidak ada zikir, baca Quran atau sholawat yang spesial, tidak ada sedekah yang spesial. Waktu kerja ia kerja, waktu ibadah ia laksanakan. Maka setelah 3 hari tidak menemukan apa yang ia cari selama ini, Abdullah bin Amr bin As pun berpamitan kepada tuan ahli surga. Wahai tuan, sesungguhnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Akan tetapi saya menginap di rumah tuan ahli surga ini, saya menginap di rumah tuan ini karena Rasulullah telah menyebutkan bahwa engkau adalah penghuni surga. Bahkan diulang 3 kali. Tetapi saya tidak menemukan kecuali kebiasaan muslim pada umumnya. Tidak ada keistimewaan yang saya temukan dari engkau, wahai Tuan. Maka Tuan ahli surga pun menjawabnya dengan ma huwa illa ma ra'ait. Ya itulah saya sebagaimana engkau lihat. Pas malam saya tidur, pas pagi saya bekerja, waktu ibadah saya kerjakan. Tidak ada yang spesial. Maka mendengar jawaban tersebut, Abdullah bin Amr bin As dengan kekecewaannya tidak mendapatkan jawaban, akhirnya berpamitan pulang. Akan tetapi setelah Abdullah bin Amr bin As ini pulang, belum lama, belum jauh dari rumah tuan ahli surga, tuan ahli surga ini pun kembali memanggil Abdullah. Wahai Abdullah, mungkin ada satu hal yang belum engkau ketahui dari diriku. Apa itu, wahai Tuan? Inni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimina isya. Saya tidak pernah menyimpan sedikit pun kebencian kepada saudara muslim saya. Wala ahsudu ala khairan a'tahullahu iyyah. Dan aku tidak pernah iri, aku tidak pernah hasad terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka jawaban Abdullah bin Amr bin As pun, hadhil lati qad balagat bika wa nahnu la nutik. Itulah keistimewaan yang engkau telah sampai kepadanya, sedangkan kami para sahabat yang lain tidak mampu untuk sampai kepada derajat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, dari kisah yang disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, dari riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Ahmad bin Hanbal ini, kita mendapatkan informasi yang sangat nyata bahwa untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, selain kita wajib meningkatkan amalan ibadah ritual kita, kita juga wajib meningkatkan kewaspadaan diri kita terhadap penyakit hati yang mungkin menjangkiti kita, terhadap kotoran-kotoran yang menodai hati kita, yang menjadikan kita selalu menanam kebencian kepada saudara muslim, yang menjadikan kita selalu iri, selalu fokus kepada kenikmatan atau kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kewaspadaan diri kita terhadap penyakit hati yang mungkin menjangkiti diri kita. Bagaimana cara untuk mendeteksinya? Cara untuk mendeteksinya adalah dengan membuka pintu silaturahmi selebar-lebarnya. Bergaullah dengan siapapun, dengan orang manapun, asalkan dia adalah orang yang baik, mari kita bergaul dengannya. Kenapa? Karena biasanya penyakit hati lebih diketahui orang lain ketimbang diri kita. Orang yang tahu kita sombong, orang yang paham kita iri, biasanya bukan kita. Orang yang paham kita iri, yang paham kita sombong adalah orang lain. Orang ketika sombong dia tidak sadar bahwa dirinya sombong. Orang yang iri biasanya tidak mengakui bahwa dirinya iri. Maka dari itu, marilah kita berteman dengan saudara muslim kita dan jangan lupa untuk meminta nasihat supaya kita bisa mendeteksi apakah di dalam diri kita ini terdapat penyakit-penyakit hati yang mungkin menjangkiti kita. Kemudian apa obatnya? Tentu kita tidak menemukan ada rumah sakit spesialis mengobati masalah iri, pelit, sombong, dan lain sebagainya. Kemana kita harus mengobati penyakit tersebut? Untuk mengobati hal tersebut, maka tidak lain
Kita harus datang ke majelis-majelis ilmu untuk mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui mulut guru-guru kita yang mulia. Itulah obatnya. Cara mendeteksi dengan bergaul dan cara untuk mengobati dengan mendatangi majelis-majelis ilmu. Karena penyakit hati ini adalah penyakit yang sangat bahaya. Bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit jasmani. Jika penyakit jasmani rugi dunia, tetapi penyakit rohani, penyakit hati merugikan dunia akhirat. Orang yang sombong, dia akan rugi dunianya, rugi akhiratnya. Orang yang sombong di dunia tidak ditemani oleh orang, karena jarang orang yang mau berteman dengan orang sombong. Dan di akhirat pun sudah banyak sekali ancaman-ancaman bagi orang yang hidup dalam keadaan kesombongan. Begitu pula orang yang memiliki penyakit iri, dengki. Di dunia dia susah bahagia karena dia terlalu terfokus kepada kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang lain. Dan di akhirat pun kita tahu orang seperti ini tempatnya nanti di mana. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, selain kita meningkatkan amalan ibadah ritual kita, mari kita tingkatkan kewaspadaan terhadap penyakit-penyakit hati yang mungkin menjangkiti kita. Karena insya Allah jika hati kita ini baik, maka akan keluar dari mulut kita, akan keluar dari perbuatan kita hal-hal yang baik pula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali 'anil musyarakati wal musyakalati li sairil bashar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mu'tabar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafiradh dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وأهلك الكفرة الظالمين اليهود الغاصبين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر نصرا عزيزا يا الله يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين يا عزيز يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.